Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara pemilihan biji benih pepaya yang bagus untuk ditanam ya sahabat ya. Dan bagaimana cara menanamnya ya. Nah, pemilihan biji pepaya ini sahabat ya ada caranya. Sebab kalau kita tidak pilih ya mana yang biji benih yang akan jadi pepaya yang berbuah atau pepaya jantan ya. Pepaya jantan itu sahabatnya yang jadi berbunga, tidak tidak berbuah, dia keluar bunga saja. Nah, selalu pepaya yang begitu kan berguna juga sahabat, bukan tidak berguna ya. Daun mudanya biasanya dibikin, kalau orang Jawa ya pecel ya, kalau orang Sunda ya lotek ya, kadang dibikin urap. Kalau orang Sunda itu dibikin buntil ya, buntil itu yang dicampur dengan teri, dengan kacang ya diikat. Nah, itu buntil sedap loh, buntil dipakai campur pakai kelapa mantap. Itu memang buntil itu ciri khas makanan orang Sunda ya. Kalau orang Sunda pasti semua orang Sunda bisa bikin buntil ya. Kalau nggak bisa bikin buntil berarti bukan orang Sunda ya. Nah, jadi sebenarnya sahabat ya, pepaya yang berbuah atau pepaya jantan juga dua-duanya berguna, bukan tidak berguna ya. Seperti saya katakan tadi kan, kalau pepaya jantan kita bisa menggunakan daunnya ya. Tetapi kan kalau kita untuk petani yang betul-betul mengharapkan buahnya ya, bukan mengharapkan daunnya, sebab ya pastinya sahabatnya daun si buahnya itu lebih menguntungkan daripada daunnya. Apalagi di Malaysia sekarang harga pepaya itu mahal sahabat ya. Ini ada pepaya California ya. Ini sebenarnya sahabat ya, pepaya California ini kalau ditanam di tanah ya, memang buahnya akan besar panjang. Tetapi ini yang saya ambil pepaya California yang ditanam di pot ya. Dan tentunya kalau kita menanam tanaman di pot, ukurannya tidak akan sama dengan pepaya yang kita tanam di tanah ya, atau di kebun. Sebenarnya saya juga banyak menanam di kebun ya, tetapi tidak ada yang sudah matang ya. Tidak ada yang sudah matang, kebanyakan masih mentah. Dan ini saya menemukan yang sudah matang ini yang saya tanam di pot ya. Sebenarnya kalau tanam di tanah memang besar ukurannya sahabat ya, pepaya California ini. Ciri khas pepaya California sahabat ya, besar, panjang, manis, dan betul-betul rasanya lain ya, manisnya itu. Ini ciri-ciri pepaya California ya. Tetapi kalau kita tanamnya di pot, ya tidak sebesar kita tanam di kebun ya sahabat ya. Pastinya walaupun sebesar manapun potnya dan sehebat apapun pupuknya, sebesar potnya besar, pupuknya juga hebat, bagus ya, tapi pastinya hasilnya tidak akan sama dengan yang kita tanam di tanah. Kalau kita tanam di tanah atau di kebun ya, tidak usah memakai pupuk juga, pohon pepaya ini akan tumbuh dengan suburnya ya, besar buahnya akan besar-besar. Tapi kalau di pot, pastinya sahabat ya harus ada bantuan pupuk dan media tanamnya harus bagus ya, harus yang sesuai dengan tanaman tersebut. Di sini saya ada satu biji pepaya, atau orang Malaysia ya selalu menganggapnya ini betik ya, pepaya itu betik ya. Ini ada satu biji pepaya California yang betul-betul sudah matang ya. Saya mengambilnya yang sudah matang, so yang bagus untuk ditanam itu yang betul-betul sudah tua begini. Nah, kalau kita membeli di luar sahabat ya, kadang memang kelihatan sudah kuning ya, sudah kuning. Tapi ada yang kuning karena diperam, ada yang kuning original memang sudah tua diambil dari pohonnya ya. Nah, ini kalau kita ambil dari pohon sahabat ya, pastinya betul-betul tua ya, kuningnya karena tua. Nah, yang seperti ini ya, yang betul-betul bagus dijadikan untuk biji benih. Ini sudah betul-betul tua ya, kuning. Nah,
Apalagi kalau disimpan 2 hari atau 3 hari, ini memang betul-betul kuning warnanya. Kuning di luar, merah di dalam ya. Tetapi kita kan ini mau untuk biji benih ya. Untuk biji benih tidak masalah kalau kita memotongnya sekarang juga ya, tidak usah menunggu pepaya ini harus betul-betul merah ya, sebab kita menginginkan biji benihnya ya sahabat ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membedakan si biji ini, biji yang jantan atau yang betina. Selalu orang panggil ya, yang berbuah itu yang betina, yang tidak berbuah yang jadi bunga saja yang jantan ya. Tapi sebenarnya sahabat ya, dua-duanya juga berguna ya. Berguna, bukannya pepaya jantan tidak berguna seperti saya katakan tadi ya. Pepaya jantan itu daunnya juga untuk obat sahabat ya. Kalau orang Sunda bilang pepaya jantan itu gedang gandul sahabat ya. Gedang itu pepaya itu dalam bahasa Sunda gedang sahabat ya. Nah, si bunganya itu berbunga kan kalau pepaya jantan. Si bunganya itu selalu digunakan untuk obat sahabat ya, macam-macam penyakit ya. Untuk perobatan tradisional ya sahabat ya. Jadi tidak ada yang tidak berguna. Cuma kalau kita memang menginginkannya untuk diambil buahnya, alangkah bagusnya kita pisahkan mana si mana si biji benih yang akan jadi betina, mana si biji benih yang akan jadi jantan ya. Nah, selalu kalau saya sahabat ya, kalau si biji benih yang jantan saya tidak buang. Saya tabur di mana-mana tempat, di pinggir sungai lah, di mana-mana ya. Jadi bisa diambil siapapun yang memerlukan ya daunnya atau si bunganya nanti. Jadi saya mengambilnya yang selalu yang betinanya saja ya sih. Tapi yang jantannya juga saya tidak buang sahabatnya, tidak mau membazirkan ya. Sebab itu sayang juga, berguna juga seperti saya katakan tadi. Daunnya bisa dibikin sayur ya, dimasak, dibikin buntil atau dibikin lotek atau dibikin pecel ya. Dan si bunganya boleh dijadikan untuk perobatan tradisional. Oke, sekarang saya akan potong ya. Si pepaya ini saya akan belah, saya akan ambil bijinya ya. Nah, ini sahabat walaupun tidak diperan ya, dia cuma kalau mau dia sudah tua, cuma kalau mau dimakan ya, biarkanlah 1 hari ya, walaupun saya sudah belah. Ini sebab, nah, bijinya hitam-hitam ya sahabat ya. Kalau pepaya California ini memang bijinya tidak banyak sahabat. Si bijinya itu tidak banyak. Saya akan campurkan dulu ke sini ya. Saya ambil separuh saja, separuh si biji pepaya ini. Nah, walaupun belum betul-betul tua ya, sudah ada merah-merahnya. Kalau kita peram sehari atau 2 hari, lebih merah warnanya. Pepaya California itu memang kalau ditanam di tanah sahabat bukan begini ukurannya, paling kecil juga 2 kali ini ukurannya. Tapi kalau ditanam di pot pastinya memang tidak sebesar ditanam di kebun ya. Namanya juga kita tanam di pot. Oke sahabat, saya akan menunjukkan kepada sahabat ya, mana biji benih yang berkualitas untuk berbuah dan mana biji benih yang jantan ya. Ini saya sudah masukkan ke sini sahabat ya. Nah, kacau-kacau ini ya, gaul atau kacau-kacau, dan biarkan. Nah, ini sahabat, si biji benih yang tidak mau tenggelam ya, tuh ada di atasnya tuh. Biji benih yang tidak mau tenggelam itu berarti sahabat itu biji benih jantan ya. Nah, itu mudah saja membedakannya tuh. Dia tidak mau tenggelam kalau si jantannya itu. Kalau yang betina tenggelam. Nah, ini untung loh. Lebih banyak yang betinanya dibanding jantan ya. Lebih banyak biji benih yang akan berbuahnya dibanding yang jantan. Oke, saya coba lagi. Saya kacau-kacau lagi 1 kali ya. Agak lama kacaunya untuk memastikan kualitas biji benih ini ya.
untuk memastikan kualiti biji benih ini, mana jantan mana betina ya. Saya biarkan lagi, biarkan agak lama ya. Kalau yang tidak tenggelam sahabat, itulah jantan. Kalau yang tenggelam, dia ialah betina ya. Yang maksudnya betina itu yang akan berbuah, bukan berbunga ya. Kalau yang jantan tidak berbuah, cuma berbunga saja, tapi masih bisa digunakan daunnya ya, diambil daunnya. Orang Sunda memanggilnya sahabat ya, kalau yang jantan itu gedang gandul. Gedang gandul ya. Oke, nah sudah 2 kali saya mengacaunya tuh. Masih tetap mengambang, tidak tenggelam si jantan ya. Oke, sekarang kita pisahkan jantan dengan betina ya. Kita ambil yang jantannya tuh. Jantan ya. Kita ambil lagi. Dan si yang jantan itu beda sahabat, warnanya juga hitamnya tidak pekat ya. Yang biji benih jantan itu tidak pekat seperti yang betina ya. Banyak juga yang jantannya juga, tapi yang betinanya saya rasa lebih banyak ya. Alhamdulillah berarti ya, lebih banyak yang berbuahnya. Tapi cukup banyak juga ini yang jantannya juga. Dia yang jantan itu tidak mau tenggelam sahabatnya. Dia mengambang, terambang ya. Nah, ini yang bagus untuk dijadikan biji benih, sahabat ya. Biji benih yang tentunya akan menghasilkan buah. Nah, cara penanamannya, sahabat ya. Di sini saya ada 2 pot ya untuk contoh. Ini selalunya 1 pot saya memasukkannya 3 biji ya, tidak banyak-banyak supaya pertumbuhannya cepat, gemuk, sehat ya. Nah, apalagi di pot kecil begini 2 biji ya, saya tidak menanamnya banyak-banyak sahabat ya, sebab kalau kita menanamnya terlalu banyak nanti pertumbuhannya tidak bagus ya. Pertumbuhannya tidak bagus. Dia akan kurus, tidak gemuk-gemuk sahabat, kurus. Dan pepaya ini sahabat ya, kita boleh menyemainya di pot sebab sangat mudah memindahkannya sahabat ya. Walaupun ada putus akar, 2-3 akar putus, insya Allah tetap akan hidup. Cuma dia akan menyesuaikan diri dengan tempat baru sahabat ya. Si daun lama akan kering. Jangan risau, kalau daun lama itu kering semuanya, itu bukan berarti dia mati. Tunggu 3 hari dia akan keluar daun baru. Dan si daun barunya itu akan sehat yang keluar baru. Tetapi kalau sahabat memindahkannya, mencabutnya tidak putus akar, daunnya tidak akan kering, terus segar sahabat. Terus akan segar ya kalau tidak ada akar yang putus. Mudah saja, makanya kalau si pepaya ini kalau kita mau menyemainya di potnya juga nggak masalah memindahkannya, mudah. Sekarang saya mau memberikan contoh bagaimana memindahkannya sahabat ya. Ini saya sudah membasahkannya ya tadi, dan pastinya untuk mempermudah mencabutnya ya. Sekarang saya akan mencabutnya sahabat ya, 1. Nah, ini saya cabut ya. Saya cabut. Alhamdulillah ini tidak ada akar yang putus. Nah, ya. Selalu kalau ada akar besar yang putus, dia akan, akar utama ya akan layu dulu. Ini betul-betul alhamdulillah ya, tidak ada akar yang putus tuh. Sehat. Nah, betul-betul sehat, tidak ada akar yang putus, dan insya Allah ini tidak akan layu dulu ya sahabat ya.
Ini potnya juga saya tidak terlalu besar, sahabat. Mungkin sahabat pikir ya kalau kita menanam pepaya itu potnya harus besar. Tidak. Yang penting pupuknya ya dengan media tanamnya harus yang bagus ya. Nah, ini potnya seperti ini saja. Nah, saya akan memasukkan tanah dulu ya di bawah. Bagaimana saya akan masukkan tanah dulu. Baru saya memasukkan si pohon pepaya ini ya. Sangat mudah menanam pepaya ini, sahabat, tidak susah, mudah sekali. Nah, ini saya masukkan tanah ini. Saya akan tambah tanah lagi ya. Biar tertutup ya si akar-akarnya, biar nanti kalau kita siram juga tidak kelihatan akarnya. Nah, sekarang sudah oke. Dan nanti biasanya saya akan menambahkan tanah lagi ya kalau si tanaman ini sudah agak tinggi. Nah, sekarang cukup segini, tidak terlalu penuh potnya ya. Dan nanti kalau tanaman ini sudah agak besar ya, saya akan menambahkan tanah lagi. Nah, sekarang saya mau menyemai, sahabat ya, menyemai biji benih tadi di sini nih, di pot ini. Dan saya akan mengambil biji benihnya, tentunya yang ini ya, yang betina, yang pastinya akan berbuah. Itu yang jantan tadi saya udah pisahin tuh. Ini yang betina, sahabat ya. Gak usah banyak-banyak juga lah. Diambil pakai sendok susah, saya ambil pakai tangan aja. Susah mau ngambil pakai sendok. Nah, saya ambil 4 aja cukup untuk ukuran pot ini. Tidak usah banyak-banyak, soalnya nanti kalau kita terlalu banyak, si biji benihnya itu kualitasnya tidak bagus, kurus-kurus sahabat ya, sebab dia berebut nutrisi ya, tidak cukup nutrisi. Nah, kita tusuk dengan tangan ya begini, masukkan biji benih, tutup, tusuk lagi dengan tangan sekitar 3 cm, masukkan biji benih, tutup. Yang ini juga sama ya, sekitar 3 cm, tutup. Ini yang terakhir, tusuk sekitar 3 cm dengan jari, masukkan biji benih, tutup. Nah, begitu sahabat ya, tanahnya sudah lembab nih, tidak usah disiram lagi sahabat ya, sebab memang sudah lembab. Nah, begitulah cara pemilihan biji benih pepaya dari saya ya. Dan sahabat harus memilihnya pepaya yang berkualitas bagus ya, pepaya yang manis, jangan yang tawar ya. Kalau yang tawar nanti paling dibikin ini, biasanya ya diambil muda-muda, dibikin manisan ya. Nah, ini walaupun belum terlalu tua ya, tapi lihat merah kan. Walaupun tidak terlalu tua, tapi merah. Si pepaya ini memang merah, sebab ini bibit yang bagus. Dia pepaya California ya, yang tentunya manis sahabat, pepayanya manis. Dan ini juga dari pohon yang sama benihnya sahabat ya, yang tadi saya pindahkan ke pot hitam tadi dengan yang ini. Nah, ini biji benihnya sama sahabat ya, biji benihnya sama dari
papaya California tadi, sahabat ya. Tetapi ini lebih hebat, sahabat, bibitnya lebih unggul dari yang tadi disebabkan ini saya mengambilnya langsung dari pepaya yang saya tanam di tanah atau di kebun, bukan di pot ya sahabat, dan pastinya buahnya lebih besar dari yang saya tanam di pot ya sahabat ya. Nah begitulah, pasti sahabat juga tahu bagaimana kualitas tanaman yang kita tanam di pot dengan tanaman yang kita tanam di tanah. Kalau pepaya biasanya yang kita tanam di pot ukurannya tidak sebesar yang kita tanam di tanah. Dan kalau buah-buahan lain juga, kalau kita tanam di pot seperti mangga ya, biasanya buahnya tidak sebanyak yang kita tanam di tanah, sahabat ya. Oke, sekian dulu video dari saya tentang bagaimana cara pemilihan biji benih buah pepaya yang bagus, sahabat ya, yang bagus, yang akan berbuah. Sekian dulu video dari saya, semoga setiap video yang saya buat bermanfaat untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.